Halo, and welcome back to FPL Bias. Episode ini kita akan bahas siapa aja assets yang jadi essential dan differential di Game Week 3. Kita juga akan kasih lihat tim selection, formation, dan captain picks kita di akhir ya. Dan of course, gue masih sama Mike. Apa kabar nih Mike? Gimana Game Week 2-nya? Mantap dong. Dapat berapa? 86 kalau salah. Oke lah. Not bad. Mengingat nggak jauh banget sama lo yang triple captain, oke lah. Ya. Gue triple captain tapi cuma dapat 87. Agak-agak kurang. Bukan lo 89 ya? 87 cuma beda 1 poin cuy sama lo. Oh, oke. Gue salah prediksi sih. Gue kira Arsenal di kandangnya Aston Villa akan kalah lagi kan kayak season lalu. Ternyata clean sheet. Told Jadi you. Told you. Gabriel gue taruh di bench dapat 6. Gue mainin Harwood Bellis. Parah ya. Tapi itu juga yang gua nggak ngira Isak nggak ngapa-ngapain tuh gua agak kaget sih. Yes. Gue lumayan baik tadinya sebelum game week terakhir gue lumayan oke tuh poinnya, ranknya ya, rank Hmm. gainnya. Cuman ya itulah si Chelsea dan siapa namanya? Gordon tuh lumayan hit banget sih. Iya. Dan gue juga nggak hoki bahas ini tim gue. Gue ada Bruno dan Eze. Itu dua-duanya yang sangat-sangat statsnya bagus tapi nggak pernah Nah, dapet itu return so far. dua itu kayaknya udah terlalu underperforming sih. Gue nggak heran kalau banyak yang transfer out sih. Ya, Tapi sama. gue udah bilang kan di awal musim gue nggak yakin Eze bakal segitunya gitu loh. Ya. Ya tapi gue juga salah di Munos sih. Cuman ya udahlah. I Ya, think Crystal Palace agak gatot coy. agak masih belum ketemu rhythmnya sih semenjak Olise cabut ya kan. Ya. To that point lu juga bilang kayak kan Olise juga cedera terus musim lalu gitu loh. Iya sih. Oh, dan satu lagi kurang ajar, Ngkungku papaan dia tuh. Men itu salah satu yang dijagokan di pramusim ya nggak sih? Semua orang bilang ungku kita juga. Gue juga cukup cukup kecewa sih. Kita nge-hypein Ngkungku we, terus ternyata dia dimaininnya buat kualifikasi Europa Conference League malah. Ya most likely mungkin nggak main sih. Ya, yeah, exactly. Kalau Makanya. main pun nggak bakal 60 menit sih. Enggak, tapi masalahnya ungku sendiri juga bilang, gue baca di mana dia bilang dia juga belum dia mengakui dia tuh belum up to 100% gitu loh. Ya, still tapi dengan Chelsea beli orang lagi susah lah ini. Yang nailed on kayak cuma Palmer. Ya, ntar itu kita bahas lagi deh di Ya, akhir. sure. Ya, tapi nggak apa. Kan FPL is a marathon ya. Jadi jangan pesimis dulu nih bagi yang squadnya nggak punya Haaland minggu lalu. Masih ada 36 game week lagi, jadi aman, tenang aja. Enggak, tapi most likely yang nggak punya Haaland tuh punya Palmer, coy. Palmer dan Salah. Ya I salah think kemarin so. masih lumayan lah ya, masih dapat 1 gol at least. Ya. Hmm. Jadi nggak apa, masih 36 game weeks lagi buat ngejar rank. Uh, let's move on aja lah kalau gitu. Seperti biasa, kita bahas dulu update FPL by Spot Mini League Season 3 nih. Yang paling tinggi game week 2 kemarin itu ada Chelsea FC. Dia dapat 114 points. Dia tuh punya Saliba, Poro, Van de Ven yang ngepoint. Terus ada Son, Palmer, Gordon, Smith Rowe. Itu udah double digit semua 4 orang itu. Anjir dia ini ya, dapat cenayang ya. Parah sih. Dan kaptennya Haaland, dia nggak main triple captain loh. Dan dia dapat paling tinggi season di mini league kita minggu lalu. Ya, Terus that's a good squad tuh. iya. Terus kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya, peringkat 1 ada tim Master Panda 10 dengan total points-nya 181 poin. Nomor 2 Cactus FC 180 points. Nomor 3 ini Plat N dengan poinnya 176 dan peringkat 4 ada Megawatt dengan 175 points. Masih ini ya, masih ketat lah. Dan ini pergerakan game week 1 game week 1 sama game week 2 tuh jauh banget loh. Ini nomor satunya tuh dari seratusan ranking seratusan langsung nomor 1 cuy di kita. Ya, kan yang kayak gue bilang, waktu squad game week 1 tuh kayaknya banyak yang squad-squadnya diferensial aja gitu, tapi dia nggak punya yang orang punya banyakan gitu. Hmm. Jadi ketika pemain-pemain itu hit, ya
Wassalam. Yes. Dan well, ini top 6 I think. Top 6 kita di mini league nih triple captain Haaland semua nih. Ya nggak apa-apa, kayak yang gue bilang. Kayak nanti juga waktu yang belum triple captain pas kita terus triple captain di double game week kena gitu. Yes. Makanya masih lama ya jalannya Ya. FPL. Contohnya gini, si Chelsea FC tadi gitu kan. Dia bisa lebih tinggi dibanding triple game week kan? Triple captain kan? Iya. Makanya gitu loh. Sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang nge-subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, Mike, langsung aja nih, seperti biasa. Kita bahas pemain-pemain yang jadi transfer target atau essentials dulu di game week 3. Kita mulai dari defenders dulu kali ya. Siapa nih, Mike? Yang essential? Gue Robinson sih. Again. Karena maksudnya Robinson tuh kayak yang gue I think gue udah cukup ngomongin Robinson kan, dan terbukti kan kemarin dia tuh walaupun nggak ngapa-ngapain dia dapat bonus poin gitu, 1 poin kan, dan juga 1 assist. Bayangkan kalau dia clean sheet lebih gacor lagi gitu loh. So I think Robinson paten sih, apalagi dengan fixtures dia yang lumayan enak nih, 4 fixtures ke depan yang berat cuman Newcastle at home. Dan kayaknya orang juga udah pada mulai beralih nih, mid price sama low price-nya itu di Fulham semua. Gue liat banyak deh, udah banyak yang kayak Leno lah, Robinson lah, kadang-kadang ada Iwobi sama Smith Rowe lah, gue kagak ngerti lagi. Pinter juga dia pakai Iwobi. Terus selain Robinson ada lagi nggak? Susah sih gue ngeliat, maksudnya yang itu mungkin siapa, paling si ini kali ya, Trent masih megang banget. Atau sebetulnya ada sih, kalau itu agak pembeda menurut gue, back-backnya Nottingham Forest lumayan tuh, si Aina lah, habis itu siapa lagi tuh, pokoknya back sayapnya tuh 2 lumayan lah, dan lawannya juga Wolves yang baru hancur lebur Dan mainnya at home lagi sekarang. Ya, exactly gitu. Aina iya sih, Aina menarik sih, tapi dia bisa jadi differential paling lah. Iya. Lo nggak mau mention tim lo nih? Apa? Arsenal? Lo nggak mau mention tim lo? Sudah saying lah, nggak usah disebut. Lawan Bournemouth. Habis itu masalahnya habis itu agak-agak berat. Spurs sama City. Jadi kayak pick at your own risk lah. Maksudnya soalnya, dan another point adalah back-backnya Arsenal nih mahal banget coy. Kayak sayang aja gak sih lu punya 6 pemain dengan nilai 6 atau Ben White yang 6,5, tapi lu bench 2 minggu berturut-turut. Gua agak mager sih. Ya. Makanya kayaknya waktu fixture-nya swings, baru gua kayak trying to consider gitu. Yes. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke midfielders. Siapa nih, Mike? Midfielders, Smith Rowe pasti. Of course dia udah membuktikan, ya kan? Dia benar-benar sentral. Habis itu Arsenal, of course. Saka sih. Saka. Who else ya? Kayak gue nggak bisa bilang diferensial sih. I think banyak orang yang akan menggunakan dia juga nih. Rodgers. Kemarin dia unlucky aja sih lawannya best defense in the league gitu. Kalau nggak dia tuh udah benar-benar di depan banget lah. Udah outrun banyak. Honestly speaking, kocar-kacir lah Arsenal. Lumayan lah. Sama bocah kecil ini. Rodgers itu menurut gue kemarin pas lawan Arsenal, dan lawannya Arsenal ya, dia best midfielder sih. Ya. Dia kayaknya best performance-nya dia deh. Tuh, sumpah kalau itu si golnya siapa? Kalau attempt golnya Watkins itu masuk tuh dia dapat assist loh. Sumpah. Ya, Raya lagi mode Wakabayashi bro. Hoki. Men, nggak ada orang, kalau misalnya cuma lu yang bilang hoki, tapi semua orang bilang itu out of this world. Ya. Semua orang tuh maksudnya teman-teman Arsenal ya. Enggak, komentator juga pada bilang kan. Dan si Rodgers tuh nggak hanya lawannya Leeds, tapi
Leicester ini kan gue pernah bilang ya, ini nggak bisa dipandang sebelah mata sih. Leicester ini lumayan masih menggigit-gigit dikit lah gitu. So, ya mungkin bisa, apalagi dengan harganya 5, I don't see why not gitu untuk punya dia. Udah naik 5,1 sekarang. Ya, teteplah. Come on. Yes, yes. Sama paling of course salah lah ya kalau ada. Salah pasti lawan Salah. MU ya lawan MU gue sebagai MU fans pun kalau ada kalau gue bisa masukin salah gue masukin sih karena kan biasanya emang kalau lawan MU ya dia selalu kasih return kan. Ya, ya. Setuju. Gue nggak enak aja sih ngomong itu, cuman ya udahlah. Iya makanya gue yang bilang aja sekalian. Eh langsung aja lah lanjut Sama ke satu lagi pembeda, cuman ya hmm, ini ya nggak bisa lah, ini bukan esensial. Ini kan masih esensial, bukan diferensial. Nanti aja pas ya diferensial. oke. Nah, dah kalau gitu moving on to forwards yang essential siapa yang Mike? Selain Halan ya pasti Halan kan Havertz. ya boleh lah. Nggak, sekarang gini. Dengan kedatangan Mikel Merino, udah pasti dia di nomor 9. Dan juga jangan lupa Jesus sudah nggak main. Cedera, as usual. Jadi udah makin paten nih di nomor 9 gitu. Tapi Jadi akan ini main game-gamenya apa? langsung. Apa? Emang Mikel Merino akan langsung main? Nggak tahu sih. Tapi paten menurut gue, udahlah. Havertz adalah kunci. Long term ya pasti. Long term. Ya bener, sumpah gue mungkin bisa bongkar forward gue, tapi I think kayak Havertz bakal stay di depan sih. Karena kelihatan kayak kalau nggak Havertz, Saka, udah gitu aja. Golnya mau dari mana lagi? Paling sesekalinya datang dari Odegaard, Martinelli, Trossard, habis itu sama back-backnya bola mati, udah gitu aja. Hmm. Ya, yeah, setuju. Dan ini sebetulnya satu lagi sih, Watkins. Walaupun udah 2 minggu blank nih. Ini udah seharusnya jadi ajang pembuktiannya Watkins sih. Gue plan gue sendiri sebetulnya to get Watkins sekarang, literally like Really? sekarang gitu. Ya, ahead of the time. Cuman seperti yang lu bilang nih, kok Watkins 2 pertandingan pertama kelihatan banget nih belum belum fit untuk main. Hmm. Ya ini masih, kalau gue pribadi gue belum, jadi gue mengurungkan niat gue untuk Watkins. Tapi bagi yang punya Watkins, jangan, ini adalah hold, play him. Watkins di game week 4 sama 5 tuh enak banget loh. Sumpah Yo, Everton dan Wolves both at home. Dia ya kita udah tahu lah Everton dan Wolves kemarin udah kelihatan lah defensifnya leaky banget deh pasti kebobolan. Sampai dia masih blank lawan Leicester terus habis itu blank Everton Wolves. Parah sih. jadi panggil nggak sih untuk international break? Nggak ya? Kayaknya belum di announce deh. Belum di announce ya? Nah, gue belum lihat as of this recording gue belum lihat sih England Oke. siapa aja. Oke, kalau gitu lanjut aja nih yang lebih serunya differentials. Coba Mike. Gue nanya satu dulu Differential. nih. Apa? Gue tanya satu dulu. Hmm. Ini Madueke gimana nih? As of this recording dia nomor 1 aset paling banyak dibeli sama managers. Udah lebih dari 645.000 orang woi yang beli dia. Ini tuh impulsive buy karena abis hat-trick atau make sense beli Madueke? Make sense. Lihat performa dia akhir musim lalu, meyakinkan, dan I think bisa sih. Cuman it comes with caveat ya. Uh, kita sama-sama, lu udah pernah bilang nih, kayaknya di episode sebelumnya, Chelsea ini squadnya gemuk banget coy. Iya kan? Iya. Yang tadi juga udah bilang kayaknya yang paten cuma Palmer deh. Makanya gue mungkin tambahin, mungkin ada lagi Neto nih, kelihatan Neto lumayan dipercaya main walaupun masih pengganti tapi main terus gitu kan. Begitu Sterling juga ditendang nomor punggungnya buat dia gitu. Gue bisa ngeliat ke depannya Palmer, Neto, dan Madueke. I don't know why, tapi I think those three sih. Yang udah pretty much locked on ya. Kayaknya menurut gue juga iya sih, setuju sih. Iya, Depan dan Jackson, nomor 10-nya Palmer kayak kemarin, kanannya Noni, kirinya ini ya si Neto. iya. Jadi I think okay, tapi as a caveat, don't put him as your like, ya kan gini, kita main FPL kan attackernya cuma 7 ya at the very maximum gitu. Jangan taruh dia di top 7-nya gitu. Hmm. Just a precaution aja gitu. Soalnya might as well gamble
gue bisa ngeliat Madueke kalau main tuh lebih meyakinkan sekarang jadinya dibanding Nkunku gitu. Jadi kalau poin, jadi kalau dia nggak main ya udah, lu nggak berharap banyak gitu kan. Tapi kalau dia main dapat poin, hamdalah, ya kan. Iya. Apalagi kalau dari 7 pemain, satu dari 7 attacker lu ada yang nggak main, dia masuk terus dia lagi ngepoin, nah oke banget. Yes, yes. Oke, ya tapi kita juga harus gue tambahin caveat lagi. Most likely dia nggak akan main full 90 minutes nih, ya kan? Dengan Ya, ya. again squadnya Chelsea yang segendut itu akan susah nih dia dapat expected minutes-nya lebih dari 70 maybe, enggak. Selain itu siapa Mike? Gua Mbumo sih. At Yes. some point gua akan pick Mbumo gitu. Tapi the point is, the thing is agak sulit karena tengah gua lumayan padat gitu loh, kayak anjing siapa yang dikorbanin buat Mbumo gitu. Hmm. Dan eh, dia 3-nya oke, dapat Southampton at home. 4-5-nya for sure lu nggak akan mainin dia karena lu pasti pilih yang lain. Tapi habis itu dia oke banget loh. West Ham, Wolves at home, MU, ya udahlah ya, nggak usah dibahas. Ipswich at home. Itu empuk banget sih menurut gue. Mhm. Setuju. Apalagi kalau lu pasangin dengan Brighton, attacker Brighton. It rotates very well di yang tadi gue sebut. Attacker Brighton siapa? Ya, Mitoma apa Minteh? Mitoma sih menurut gue. Mitoma 2 minggu Ya, 2 return. Ya, gue juga paling nambahin sedikit lagi nih sama tentang Mbomo. Dari statsnya kita udah tahu lah ya, Tony fix akan cabut nih dari oh Brentford ya, sebelum. gue nggak tahu. Jujur gue nggak tahu. Kalau nggak harusnya sih, harusnya Kemana? Arab. Arab harusnya, kayaknya. Atau gue juga denger Chelsea, I don't know. Anjing Eh Chelsea. Semua ya itu kayaknya gara-gara semua orang yang mau pergi pasti dibeli Chelsea deh. iya, dia mereka beli semuanya aja lah. Ya kalau beneran Tony cabut nih dari Brentford sebelum transfer deadline nanti tanggal 31, statsnya Mbomo dari tahun 2022-23 itu dia start dalam 25 start dia dapat 23 attacking returns. Itu kalau nggak ada Tony. Dia dapat 14 gol, 9 assist dan FPL points per gamenya itu 6,56. Dan ya kayak tadi lo bilang game week 3 lawan Southampton 4-5 susah, lawan City, Spurs both away. Ya, tapi kalau lo beli sekarang dan bisa nge-bench dia di 4-5 terus mainin lagi di 6, lumayan banget sih. Iya ya, setuju gue. Ada sih sebetulnya satu yang gue lagi menantikan lagi, the other differential and somehow dia juga budget enabler. Sure. Vandenberg coy di Brentford. Belum main Cuma kan belum tapi. dimainin for some reason, gue juga gak tahu kenapa. Ya, ya menarik sih nih, sumpah Brentford lagi mau fixture swingnya. Iya ya, benar. Nanti kita bahas ya. Kita akan membahas satu topik, tapi I think that's where the discussion will be interesting deh. Hmm. Cuman again, Seth Vandenberg one of in my watch list is. Terus differential lo ada lagi? Apa udah? Udah sih, siapa lagi? Son. Tapi kayaknya semua orang udah bakal punya Son sekarang. Son kayak udah naik deh. Enggak, masih 10,2. Oh ya, ya lumayan lah dari kemarin 9 komaan. Naik Sebenarnya dikit. satu sih, cuman pemain performanya nggak meyakinkan. Siapa? Garnacho. Enggak. Buat minggu ini kayaknya enggak deh. Enggak ya? Oke, oke, oke. Dan Ya, MU so agak mix sih sebenarnya. apa? MU tuh fixturesnya agak mix. Kayak sekarang Hmm, susah lawan enggak, masalahnya Liverpool. bukan fixturesnya. Kalau MU-nya ini masalahnya MU-nya itu aja udah masalah menurut gua. Kampret. Nah, tapi ntar harusnya nunggu setelah international break deh. Ugarte kan udah masuk nih. Alah, Jadi tengahnya fix Ugarte, Mainu, Fernandes. Nah itu ntar depannya terserah deh. enggak, lu Tapi masih itu percaya ya? gila loh. Lihat aja ntar. Iya, iya. Omongannya udah dari awal musim, lihat aja terus. Hahaha. Whatever. Oh gue mau tambahin satu lagi sih. Semenyo cuy. Semenyo Bournemouth. Dia sekarang top in the league loh buat XGI sama joint tops for shots setelah 2 game week. Dan akan melawan Everton. Yang tadi selalu kita bahas lah. Defense-nya udah jelek banget sekarang setelah 2 game week ini kelihatan. Harganya masih
harganya cuma 5,5, ownership-nya 2,5%. Ya, Fixtures wise juga sampai game week 7 lumayan lah, kecuali game week 5 ya pas lawan Liverpool. oke. Bisa lah. Ya, a few week punt, why not? Semenyo. Tapi oke, dari tadi kita ngebahas tapi ada satu yang belum kita bahas, mumpung kita lagi ngomong di diferensial nih. Hmm, Most likely Nkunku out dong, ya nggak sih? iya. Atau banyak orang akan out Nkunku. Menurut lo siapa penggantinya? Buat game week ini apa buat like overall Ya ya, buat game week ini dan kedepannya deh. ke Gitu. depannya ya? Gue nggak Top ngelihat 3 lu siapa? Jangan deh top 5 lu siapa? the other 6.5 yang bisa kayak bagus banget kayak nailed on penggantinya Nkunku sih, straight. Dan sekarang juga Nkunku kan 6,4 kan udah turun nih 0,1. Ya, berarti Dan nggak bisa kalau ngomong di 6,5 ya. 6, ya tergantung, if you have money in the bank nggak apa-apa, ya kan? Dan bisa upgrade mungkin. Tapi kalau nggak ada duit ya paling 6 ke bawah kan. Dan kalau 6 Hmm. ke bawah, I would go for Smith Rowe karena Tapi Smith udah fixtures banyak yang punya kan? ya tapi ya udah 20-an% sih. Nggak, maksud gue emang ada yang nggak punya Smith Rowe sekarang? Ya apparently 23% kan 77% lainnya kan nggak punya. Iya sih, nggak salah sih. Terus Smith Rowe dengan fixtures dan formnya dia sekarang, terus Morgan Rogers, harga dan fixtures again, dan cara mainnya. Semenyo, not bad. Minteh, not bad. Siapa lagi ya? 4. Udah sih, paling. Madu nggak? Madu. Madu kan sekarang udah 6,6. Ya, kalau lu kan tadi lu juga bilang kalau lu punya budgetnya Ya nggak boleh ada lah kalau bedanya kan dengan 6 orang dengan pemain 6,5. ya kalau boleh kalau ada budgetnya sih why not go for him. Bailey lo nggak consider ya dengan fixture swing-nya ini juga. Bailey paten loh, pasti dimainin sama Aston Villa. Iya sih. Billy menurut gue agak-agak go under the radar sih. Iya kan? Bisa sih, tapi ya Cuman kelihatan main goalnya tetap dari Roger sama Watkins sih. itu dia makanya lo bisa ngambil yang mungkin attacking threat-nya sama kayak Bailey atau mungkin even better di siapa namanya di Rodgers dan lo bisa dapat free up funds buat nge-upgrade yang lain. Ya, setuju. Kalau lo emang siapa penggantinya Nggak jauh beda Nkunku? sih. Lu udah mention semuanya sih. Hmm. Gua kayak the Brighton guy menarik sih. Tapi for sure nggak untuk game week ini gitu. Yeah. Gua nggak ngeliat yang lain selain siapa tuh tadi kita udah sebut lah ya. Tadi lu udah sebut semua sih, Smith Rowe, habis itu Rogers, Brighton guys, Minteh, Mitoma. Tapi kayaknya ada lagi yang agak cuman dia fixture-nya agak sulit sih. Menurut gua Kulusevski juga lumayan menarik gitu jadwalnya. Really? Tapi dia Ya, sekarang agak main di belakang nggak sih kayak kemarin kalau dari kemarin yang di wingernya kan tadi lo bilang si Johnson yang dapat assist pun Johnson. jadi gua sempat lihat ada yang ngeposting tentang uh, average positionnya Brighton siapa tuh namanya Spurs kemarin. Hmm. Nggak surprise ada 4 di depan. Itu Son sama Poro di tengah. Jadi 4 nih di depan gitu ya. Hmm. Son, Poro. Kanan kirinya tuh wingernya. Johnson lah, siapa namanya? Omoro, whatever the name is. Di Odobert. belakangnya itu ada Udogi dan Kulusevski. Persis di belakang dua itu. Dan Madison. Madison tuh Madison ini yang menarik. Madison tuh di paling belakang coy. Barang Mickey dan Romero. Nggak bohong, asli di belakang banget. Tapi dia tuh ngambil bola mati masalahnya. Iya ya. Jadi lumayan menarik tuh si Madison. Cuman ya it's just a matter lu bisa nggak dapetin dia accommodate dia karena kan sekarang udah pasti ada tuh satu slotnya Liverpool atau dua perhaps enggak sih nggak banyak yang punya dua. Hmm. Ada Smith Rowe entah kenapa semua orang udah punya. Habis itu ada yang Chelsea tinggal dua lagi nih. Iya. Dan setahu gue 5 transfer yang terbanyak minggu ini itu ada di tadi udah kita sebut semua tuh Smith Rowe lah, Rogers itu masuk loh 5 transfer terbanyak. Iya. Sama Madu nomor 1 sih yang tadi lu bilang. Smith Rowe sama Madueke sih paling banyak. Oh satu lagi coy. Sorry ini kelewat.
Dan dia main di tim yang sangat menyerang. Gue bisa ngeliat dia kayak paten sih nih pemain. Savio bos. Masih kecil banget lagi ownership-nya. Ya, 1,8%. Dipercaya Pep. Nyuplai ke Haaland. What else? gue ngeliat dia main, gue ngeliat Mahrez sih. Dan nomornya sama kan 26. Terus kayak, Ya. sumpah Cuman kayak iya ya, Mahrez. dia pemainnya Pep banget kan. Yang waktu itu kan Mark juga pernah Iya, bilang kan, Savio ini pemainnya Pep banget. Lengket banget sama bola. iya. Padahal game week 1 katanya sempat cedera kan tuh si Savio. Game week 2 Dia dimainin lagi. langsung sembuh. Menarik sih dia. Tapi kayak sekarang sama aja sih, kita takut juga gara-gara kayak Chelsea gitu loh. Enggak, Pep karena Pep roulette. iya, Tapi enggak sih. Gue bisa ngeliat Savio ini lumayan nailed sih. Bahkan yang kayaknya nanti waktu Foden makan main 90 menit tergusur tuh gue bilang Doku sih somehow. hmm, Kayak Bernardo Silva sama Foden bakal rotate terus posisinya gitu loh. Kadang main tengah, kadang main sayap. Siapa aja yang bagi ya main di kadang, ya kan? Menurut bisa gue sih. Savio sih diferensial banget dan main Hmm, di tim kayak Chelsea, that's the player that you want kan. City, City maksud gue. ya menarik sih, nice nice. Oke, kalau gitu ya tadi kan kita udah ngomongin hold or sell-nya Nkunku kan, so Ya, definitely sell kan minggu ini ya, kalau masih ada. Oke, the other asset yang di own banyak juga nih Mike, Eze, hold or sell? sell. Serius Ini loh? sumpah. Dan ini tadi gue gak sempat bilang, ini yang gue mau bilang. Ganti ke siapa? Menurut gue ini juga agak under the radar. Morgan Gibbs White, coy. Hmm, Lawannya Wolves. What else do you ask? ya. Udah pasti nih MGS tuh si Morgan Gibbs ini main sentralnya Forest kan dari dulu kan. Masih 4,7 lagi. Ya, dan minggu lalu dia udah kayaknya udah dapat formnya lagi nih. Dia yang return kan minggu lalu. Iya. Iya. Tapi Eze underlying stats-nya bagus cuy. Shots nomor 1. Kayak lu nggak mau nunggu aja gitu bagi ownernya, menurut lo Enggak. buat ngehold Eze tuh? Karena lu juga bilang nggak tahu kapan kan ritmenya dapet. Iya sih, tapi surely it's coming gak sih Enggak. dengan attempt-nya dia? Nggak tahu. Lu akan tahan Bruno. Bruno nih the next one yang gue akan nanya, hold or sell? Sell. Ini basically nih gue cuma nanyain squad gue doang sih, hold or sell ya. Nggak. Eze sama Bruno menurut gue terlalu underperform sih. Tapi dia Gue masih bisa ngeliat mungkin eh, poinnya kenapa lu mau hold Bruno tuh gue masih bisa ngeliat. Gimana pun MU tuh masih ada potensinya lah, walaupun bapuk banget Yura aja mengakui kan. whatever ya. Cuman nggak imbang ketika lu ngomong Bruno dan Eze lu nggak imbang gitu loh. Siapa yang di atas? Kalau seneng banget sih. Ya somehow Bruno sih. Tapi nggak tahu ya, gue masih I don't know, feeling gue ya, walaupun feeling gue suka salah sih, Eze sama Bruno masih worth buat di keep sih dengan underlying statsnya dia, dengan underlying statsnya mereka, woy, kayak Ya ya ya. top. Ya gue tahu sih ini banyak perdebatan, banyak juga yang kayak Big Man Bakar dan Gianni Buttici juga bilang kayak somehow this underlying stats will pay for sure gitu kan. Cuman ya kan Nggak kita tahu lagi kapan. maraton ya. Kita lagi maraton kan. Hmm. Uh, at some point lu kalau mau nungguin terus two pointers ini mau sampai kapan gitu loh. Ya exactly sih, makanya kayak Karena sampai nih. itu kan sekarang ya, tapi ini tergantung juga ya, squad dependent juga gitu loh. Kan kayak yang udah gue sempat bilang dan si FPL gini juga bilang kita tuh udah di squad kita tuh at least harus ada yang ngikutin arus gitu kan. Pasti udah Haaland, pasti udah Trent, mungkin juga salah. Terus udah tambah lagi nih 2 pointers, kapan mau naik ranknya? Menurut gua sih. Iya sih, tapi again Enggak. fixtures wise, Eze sekarang lawan Chelsea, kita tahu defense Chelsea jelek, bisa lah kebobolan.
Abis itu game week 4 Eze lawan Leicester at home. Abis itu game week 5 MU at home. Sementara Fernandes juga yes sekarang susah. Game week 3 lawan Liverpool at home. Tapi game week 4 abis itu mereka lawan Southampton, promoted team walaupun mainnya away. Iya. 2 more weeks nggak sih? Apa enggak? Terserah sih, gue sih enggak sih. Ya gue juga gue cuma males ini aja sih. Gue takut karmanya gue jual ntar pasti langsung ngepoint tuh. Biasanya kan gitu. Ya jangan. Kampret. Oke. Next, Isak gimana Mike? Sebenarnya ini yang agak-agak sulit sih. Lihat Isak tuh agak-agak. Gue tadi juga udah bilang kan, maunya sih kayaknya plannya adalah emang mau di ship gitu loh. Cuman mau ganti ke siapa sekarang? Buang-buang transfer gitu loh. Kalau midfielder beda ceritanya karena masih banyak midfielder lain yang bisa kita grab. Kayak misalnya lu belum punya Rodgers, easy. Eze ke Rodgers. Lu belum punya Smith Rowe ke Smith Rowe, ya kan? Atau others lah. Lu mau coba ke Morgan, mau coba itu lagi Morgan Gibbs White juga bisa. Tapi kalau forward mau siapa bos? Forward yang kan forwardnya nggak banyak yang bisa itu. Masa lo mau ngandelin Nunes? Kan nggak mungkin. Enggak. Jadi agak sulit sih sebenarnya. Personally, walaupun gue bilang gue akan hold sih for this game week. Dan Karena for gue sure mau buat next game week juga gak sih? Game week 4 lawan Wolves, woy. Walaupun mainnya away. depends. Karena game week ini jadi kayak buat, tapi bener, lu bilang lawan Wolves kan. Nah, gue mungkin mau ganti ke Watkins. Karena gue masih ada money in the bank karena untuk gue siapkan buat itu gitu loh. We'll never know, bisa aja tiba-tiba Isak cedera on international break. Ya, karena ada 2 minggu sih break ini. Iya. Gue personally gue hold. Oke. Gue nggak ngeliat the other defender, for striker soalnya. Oke. Lastly, Gvardiol nih Mike. Dia top 10 most transfer out minggu ini. Dan season ini kan dia mainnya nggak se-attacking season lalu. Sementara kita managers beli dia di awal musim karena based on season lalu kan yang dia selalu attacking. Gimana nih? Hold or sell? Sebetulnya sih ini agak buah si malakama ya. Karena kelihatan yang lebih maju tuh Rico Lewis kan. Cuman kita tahu mungkin Walker bentar lagi main. Walker main, Gvardiol yang maju. Tapi ngeliat harganya sih gue lebih pilih defender Arsenal ya. Ya dengan 6,0 ya. Oke. Jadi hold or sell? Sell. Oke. Walaupun fixturesnya City juga dulu masih lumayan gampang nih. Iya. Ada chance buat clean sheet dong berarti. Lumayan lah. Sell. Still no. Oke. Yeah. Sell ya. Oke. Terakhir nih Mike. Ini lagi lumayan hangat nih di internet dan konten-konten creator FPL. Pada bahas wildcard cuy. Game week 3 wildcard. Menurut lu gimana? Saatnya kah? Apa enggak? Apa too early? Gue nggak tahu gue nggak mau menyerang orang-orang yang udah wildcard ya. Kalau tanya gue personally enggak. Enggak sih. Kayak satu, ini tuh game week terakhir sebelum international break 2 minggu. Anything can happen. Ya kan kita tahu international break tuh lumayan horor gitu loh buat kita yang main FPL ya kan. Yeah. Pergerakan harga pemain, belum lagi cedera, belum lagi apa. Satu, kedua, jadi kita udah bahas deadline bos. Deadline-nya tuh kayak dikit lagi gitu kan. Lu ganti tiba-tiba pemainnya kacar-kacir gimana? Belum lagi katanya di Liverpool bakal kedatangan Chiesa. Ya kan? Itu bakal change the whole game juga. Jadi menurut gue sih enggak sih. Dan ini baru 2 game week kayak agak sulit juga lu mau ganti berapa banyak sih. Dan poin ketiga, dan menurut gue ini yang paling penting ketika lu wildcard, emang mau ganti seberapa banyak pemain sih? Iya. Iya kan? Kecuali tim lu emang udah acak adut nih ya. Tim udah lu hancur banget kali ya. Apa? Emang udah hancur dan salah pilih aja gitu dari awal. Iya. Yang kita kira-kira lu kalau lu harus ganti 5 pemain, kalau nggak lu babak belur,
gue masih ngerti gitu. Kan kalau kita dari dulu selalu ngomongin, wah ini wildcard kalau lu cuma ganti 4 pemain sayang sih gitu kan. Lu bisa tabung-tabung aja gitu. Dan kalau misalnya biasa 6 lah at least gitu. Ini kecuali nih pemain lu emang si Barco, Kwansah, Hall, Ngkungku. Gua ngerti sih. Emang benar at the very beginning squad dependent gitu. Ya kan misalkan squad Ngkungku, Barco, Kwansah, Hall, Solanke. Lu mau ngapain? Ya kan? Ya, ya. Tapi gue personally enggak sih. Lu? Enggak sih. Ya Enggak. kan? Dengan squad gue sekarang masih manageable lah, walaupun ada beberapa yang Solanke doang sih yang di flag. Tapi again ya bisa lah. Gue tunggu sampai I'm planning to wildcard di game week 6. Ya. Itu pas fixture swing. Ya. Gitu. 6 sampai 8 dan kita udah dapat banyak info tuh dan banyak ini juga pertimbangan. Yep, exactly. Ya, menurut gue akan banyak nih managers yang akan wildcard-nya di wildcard early dan di game week 6 itu. Ya. Gue 50-50 di game week 6. Ya, gue juga 50-50 sih, masih lihat ntar aja. Masih lama. Karena gue somehow squadnya berbaik-baik aja. Game week 6 juga gak banyak yang gue mau ubah gitu loh. Ya, Dan kalau gue kan masalahnya kalau gue kan ada Eze dan Bruno nih ya, dan Solanke. Ya. Kalau lu emang udah. Makanya gue agak harus lihat dulu squad gue juga sih ntar. Ya. Oke, kalau gitu seperti biasa kita kasih tahu dulu transfers, formation, dan captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Gue udah transfer out Ngkungku, tapi sayangnya pas dia harganya udah turun jadi 6,4. Tapi anyway, gue belinya Rodgers. Jadi gue bisa save up money juga. And that's my only transfer. Ya, Terus karena formation. lu udah transfer kan di game week sebelumnya. Iya. Karena kebetulan ya gue make tiap game week, tiap free transfer gue ada transfer anyway. Formation 3-5-2. Kiper masih Henderson. Di back gue mainin Alexander Arnold, Johnson, dan Gabriel. Terus gue mainin semua midfield gue. Jadi gue ada Fernandes, ada Jota, ada Eze, Smith Rowe, dan Rodgers yang baru gue beli. Dua depannya ada Haaland dan Isak. Captain pick gue kayaknya di Haaland sih minggu ini. Di Haaland ya? Ya dengan formnya kemarin udah 3 gol dan hampir 4. Menurut gue captain pick kayak kemarin waktu itu Mark bilang, kalau milih kapten yang form over fixture, kalau mau milih transfer fixtures over form. Gue ngikutin itu sih. Legit. Jadi karena kenapa? Legit. Iya kan? Ya, dan formnya yang paling bagus ya sekarang so far Haaland sih. Jadi di Haaland. Kalau gue punya salah mungkin gue 50-50, tapi karena gue nggak punya salah dan cuma punya Jota, gue di Haaland. Tapi ngomong-ngomong tentang ini ya, ada omongan juga wildcard di game week 3 dan ke atas itu kick out Haaland lah. Salah. Ya, pada ngomongin pertanyaannya tuh is Haaland even essential kan sebenarnya? Iya. Is he? Menurut gue masih loh. Masih. Lah 15. Sekarang 15-1 sih. Masih sih sama. Setuju juga sama lu. Iya kan? I don't see why lo ya kayaknya itu cuma pengeco sih menurut gue. Ya bisa jadi sih. Anyway, lo gimana? Transfer formation sama kapten? Gue udah retransfer. Ngkungku out, Madu in. Gue ya. Itu doang? Itu aja. Dan gue masih punya 1 free transfer. Anyway. Tapi lo roll yang satu lagi. Cuman gue bingung maininnya. Gue kipernya Henderson. Kayaknya gak beda sih sama lu. Belakangnya Trent, Robinson, sama Munoz. Karena gak ada pilihan lain. Kayak Munoz atau Hall. Mending Munoz. Ya kan? Alasannya kayak tadi bilang Chelsea gampang kebobolan. Ya let's see Munoz bisa apa enggak. Tapi bisa aja. Masalahnya Newcastle tuh main di home.
Kita Ya, tahu iya, Spurs tuh agak-agak memble main di home. exactly. Dan Newcastle bisanya main di home doang. Iya. Ya. Dan tapi Hall kan nggak nggak ini ya, nggak pilihan sekarang gitu loh. Hmm, Maksudnya minute risky lah deh. ya. So ya. Tengahnya as of now Smith Rowe, Jota, Madu sama Rodgers. Depannya Haaland, Havertz, Isak. Kaptennya either di Haaland atau Havertz. Oh ya, oke. Ya, make sense. Bisa. Gitu. Tapi ya bisa aja Son main over Isak. Perhaps. Nggak tahu. Last minute lah. Kita Ya lihat. kalau itu agak kayaknya menurut gue ya, agak harus lihat pressconnya si Postecoglou dulu sih. Si Iya. Solanke fit apa enggak. Ya benar. Kalau nggak fit, kalau masih akan confirm nggak akan main, menurut gue Son masih in sih. Betul. Di on satu. Tapi ini juga sulit karena gue suka Son sebagai pembeda banget. Nggak banyak yang punya Son. Ya, Dan dia sekalinya gacor kayak kemarin gitu. Gue tuh lumayan bisa menimbangi orang-orang kayak lu yang triple captain Haaland dengan adanya Son gitu. Kan gue udah pernah bilang gaya main gue adalah harus ada yang diferensial dan Son ini masih di 10% gitu loh. Di ya, liga-liga yang gue ikutin nggak banyak yang pakai. So I think dia oke gitu loh. ya, setuju. Oke. Finally, Mini League FPL Season 3 udah kita buka again dengan total Udah hadiah lama tuh 750.000. itu udah lama. Udah lama sih. Yeah. Ya pokoknya total hadiah kita 750.000 dan kita akan bagiin ke top 4 FPL managers di akhir musim 2024-2025 atau setelah game week 38. Syaratnya tinggal follow IG FPL Bias, subscribe YouTube FPL Bias Podcast, like post kita yang kita pin di IG, dan tinggal share post itu di IG story kalian. Pendaftaran kita akan tutup tanggal 16 September atau setelah game week 4 di FPL. So ya, jadi buruan join dan share ke FPL managers yang lainnya. Oke, Mike, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline game week 3 itu ada di hari Sabtu, 31 Agustus jam 5 sore WIB. Jangan lupa buat join mini kita, subscribe YouTube FPL Bias, dan follow IG kita, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan break minggu depan, karena EPL juga ada international break pertama, dan kita akan balik lagi minggu depannya, buat bahas essential dan differential buat game week 4. Oke, Mike, thanks for your time, good luck, we'll see you next time, bye. Good luck guys.